Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Agung Bobo. Di video kali ini saya akan membahas tentang totor ya teman-teman. Kalian para pelayang pastinya paling gemes sama hewan satu ini. Dan nanti saya akan bagikan caranya bagaimana menanganinya ya. Simak terus videonya, jangan di skip. Oke teman-teman, jadi di belakang saya ini adalah layangan yang sudah jadi dan bagaimana saya akan memberikan tutorial ke teman-teman gimana biar gak dimakan totor. Tapi saya mau sharing sedikit. Jadi bambu itu gampang sekali dimakan totor ya, terutama bambu petung. Dan kalau di Jawa sini, di Jawa mitos yang beredar dari orang tua-tua yang sebelum saya, mbahnya saya itu kalau nebangnya nggak pas harinya atau bulannya itu biasanya tetap mau bagaimanapun dimakan totor. Nah terus mbah saya bilang kalau mau nebang itu antara bulan 3 dan sampai 8. Nah itu kalau bulan-bulan itu kan masuk di musim kemarau ya teman-teman, peralihan dari hujan ke kemarau. Nah dan yang kedua teman-teman, misalkan ketika ada totor di sekeliling rumahnya teman-teman, usahakan bambu jangan dibelah dulu kalau memang belum diproses ya teman-teman. Jadi untuk antisipasi totor, jadi totor itu nggak bisa menembus kulit bambu ya teman-teman. Jadi misalkan baru ditebang dan udah kering, terus teman-teman belah, itu kayaknya juga masih rawan sekali totor. Karena juga belum 100% kering ya itu aslinya, di dalamnya masih basah-basah sedikit. Dan kemudian cara yang paling ampuh teman-teman yaitu direndam ya teman-teman. Direndam kalau pengen instan direndam selama 2 bulan, itu pun dikasih obat. Jadi nanti tekstur bambunya nggak berubah dan juga nanti sudah menyerap obat totor itu tersebut. Nah tapi ketika terlalu lama merendamnya juga tekstur bambu itu lama-lama jadi empuk ya teman-teman. Bagus buat pentangan tapi tidak bagus untuk sayap. Nah, oke, langsung saja kita misalkan ya ini banyak sekali kasus yang terjadi udah selesai dibuat, bukan cuma layangan bahkan pentangan, tapi udah terlanjur wah ini ternyata kok dimakan totor ya. Saya kasih tahu caranya ke teman-teman dan saya bongkar triknya. Yuk kita ya, jadi lepas dari sharing kita di awal tadi, sebenarnya kalau saya pokoknya butuh bambu ya nebang sampai kering, terus dibelah, terus jadi layangan ya teman-teman. Sudah saya eksperimen dan enaknya memang begitu, karena ketika kita membutuhkan bambu di saat musim hujan, kita kan nggak mungkin ya nunggu sampai musim kemarau. Makanya sekarang teman-teman nggak usah khawatir misalkan menebang bambu dengan hari-hari yang nggak direkomendasikan tadi, dan kemudian langsung misalkan kering langsung dibikin layangan, nggak masalah. Karena teman-teman boleh mencoba. Saya menemukan cara ini yang lebih praktis dan efisien dan enak sekali digunakan teman-teman. Ini ada 2 bahan yang saya gunakan, yaitu pertama latrek ya. Maaf ini agak promosi sedikit. Latrek teman-teman bisa cari obat ini di toko pertanian ya. Latrek yaitu obat rayap. Kemudian saya mix dengan pupuk urea ya teman-teman. Nah nanti akan saya jelaskan fungsinya. Dan teman-teman pokoknya jadi dulu layangannya, nggak masalah, dan saya akan ngasih tahu caranya. Nah jadi saya mencampur latrek ini dengan pupuk urea itu menjadi 1 botol seperti ini ya teman-teman. Jadi ini 1/4 latrek dan kira-kira berapa on ya, 200 on pupuk urea dicampur. Kemudian biar lebih praktis lagi, saya menggunakan semprotan seperti ini ya teman-teman. Nah semprotan seperti ini. Nah jadi untuk penggunaannya sendiri itu cukup praktis. Ketika layang-layang udah jadi, teman-teman taruh di tempat yang bersih ya teman-teman. Jangan sampai kena panas matahari dan hujan karena nanti mudah gapuk. Dan untuk mengatasi totornya menggunakan semprotan ini cukup sederhana ya teman-teman. Jadi
cukup disemprot bagian ini ya teman-teman. Misalkan cari bambu-bambu yang tebal dan paling rawan dimakan totor itu yaitu ya di as-as seperti ini ya teman. As pokoknya as-as yang tersembunyi begini biasanya paling rawan dimakan totor. Jadi cara pakainya cukup begini, nggak usah terlalu disemprot terlalu banyak, cukup sedikit aja. Nah, jadi cuma di bambu-bambu yang tebal ya teman-teman, seperti ini juga termasuk tebal, udah cukup semprot satu kali. Dan lakukan ini setiap seminggu sekali ya teman-teman, dan ini masih sisa banyak sekali. Jadi ketika ini disemprotkan setiap minggu atau beberapa hari sekali, ini dipakai teman-teman, pakai selama 2 bulan. Jadi nggak harus pas 1 minggu, bisa kurang bisa lebih, pokoknya sak beri teman-teman. Ini insya Allah udah aman dari totor. Nanti kalau pemakaian ini rutin udah 2 bulan berjalan, insya Allah bambu teman-teman nggak usah dipakai semprotan ini pun udah aman dari totor. Nah itu trik yang saya temukan dan sudah saya praktekkan, dan alhamdulillah sekarang layangan saya aman dari serangan totor. Berlaku juga teman-teman untuk pentangan ya. Nah, oke teman-teman, cukup sederhana bukan? Cuma membutuhkan 2 bahan ini saja dan air, pastinya air kan gratis. Teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah, dan teman-teman yang nggak mau ribut, karena kalau beli ini lumayan mahal ya teman-teman. Untuk harganya yang obat ini saja 55 dan ini 4.000 ya teman-teman. Itu udah mungkin teman-teman terlalu banyak juga mau buat apa, makanya ini sudah saya campurkan dengan takaran yang pas, dan kemudian sudah saya taruh botol seperti ini ya. Jadi kemasannya cukup praktis, pemakaiannya juga teman-teman sudah lihat, tinggal cerit-cerit dah di bambu-bambu yang besar ya teman-teman. 1 minggu sekali selama 2 bulan, bisa juga sampai 3 bulan atau sampai menghabiskan ini. Insya Allah layangan teman-teman aman dari serangan totor. Dan teman-teman bisa mendapatkannya di toko Shopee saya, yaitu Bobok Store ya. Cukup harganya terjangkau, jadi harganya cukup terjangkau ya teman-teman, dibandingkan teman-teman harus membuat sendiri sampai habis sekitar 60 ribuan, buat apa juga, terlalu banyak. Dan cukup dengan ini saja harganya 8.000. Layangan teman-teman bisa awet sampai musim-musim yang selanjutnya. Eman-eman kan kalau udah jadi layangan kok nanti tiba-tiba ada totornya, itu sayang sekali ya teman-teman. Semoga bermanfaat tutorial dari saya. Semangat terus pelayang Indonesia, salam satu langit.